Oke. Matur nuwun, Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Jadi ketika kita kawan-kawan keagama melibatkan teman-teman pakar dari jejaring-jejaring yang ada membicarakan hal yang sifatnya kontekstual, maka sebenarnya inilah apa yang selalu kita sampaikan sebagai keagama yang guyup-guyupnya itu begini. Ada kesadaran intelektual, kesadaran kealumnian, dan kepekaan terhadap situasi. Lalu berkumpullah kawan-kawan. Nah, ini guyupnya di sini. Tidak hanya sekedar reuni tentu saja, tidak hanya sekedar kangen-kangenan tentu saja, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul lalu melirik dulu yang saya taksiri itu sekarang masih apa enggak ya, tidak hanya itu gitu ya. Pon tapi kemudian Pak Ganjar, pon benten sepuh-sepuh rumangsamu love ya iso tekan tuwa ya. Siapa ngerti ono sing CLBK ya toh gitu. Nah, dari situ tentu ada yang selain guyup ada migunani, manfaat, dan hari ini banyak sekali kawan-kawan yang bertanya sebenarnya termasuk masyarakat lah ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang selalu membuat terkejut kita semuanya. Kita terkejut tiba-tiba ada pandemi dan kira-kira penyakit apa? Apakah ini penyakit dari alien atau sebenarnya dukun atau disantet gitu kan? Kemudian orang Jawa bilang pagebluk gitu ya. Ada kearifannya. Lalu seluruh yang punya kemampuan mendiskusikan, membicarakan, dan saya senang sekali waktu pandemi itu, waduh keterlibatan semuanya adalah top, hebat betul. Sampai kemudian para expert, tentu para expert adalah kawan-kawan yang seperti hari ini berkumpul. Saya ditanyain banyak orang, Pak Ganjar gimana Pak itu ada kasus banyak anak-anak meninggal karena gagal ginjal. Lalu saya minta cek. Dalam konteks saya geser dulu, tidak sebagai ketua umum keagama, tapi sebagai gubernur, saya cek dulu. Coba dicek Bu, komunikasi dengan Ikatan Dokter Anak, seperti apa kondisinya. Pak, belum terdeteksi Pak. Oke, yang penting data ini menjadi penting. Sekali lagi, data harus dicatat betul-betul. Lalu tanyain seluruh rumah sakit. Ajak komunikasi, suruh mencatat satu persatu. Dan nggak usah takut. Kadang-kadang ada yang takut gini. Teman-teman ini saya kasih tahu aja. Kadang-kadang dalam politiknya takutnya gini, aduh, nanti kalau ketahuan di tempatku banyak, kelihatan kami nggak perform gitu ya. Ini kita takut. Kalau saya balik, apapun yang ada ini soal integritas. Tampilkan apa adanya. Soal argumentasi kita bisa sampaikan pada publik. Tapi soal respon, nah inilah sebenarnya ujian. Sekali lagi, uji publiknya kita di sini. Apakah kita bisa menggerakkan, mencarikan solusi, membangun jejaring, sampai kemudian ada rekomendasi. Dan hari ini tentu saja respon-respon ini menjadi sangat ditunggu, dan para expert, para ahli ini ya Mbak Ika, saya kira menjadi akan bermanfaat. Mungkin obrolan kita di sore ini seperti ya sekedar ngopi, bisa juga orang ngomong, ngomong tok, tapi jangan salah ya. Di seluruh kawan-kawan yang punya expert, punya pengalaman ini, itu akan menjadi satu pengalaman, satu referensi pada yang lain. Dan kalau itu dijadikan rekomendasi untuk kita bisa lakukan generalisasi dari data sains yang diolah, tentu saja ini akan menjadi satu inisiatif dari civil society dalam berkontribusi menyelesaikan persoalan ini. Nah ini wabil khusus harus saya sebut ini, teman-teman keagama yang menginisiasi ini. Dan kepanikan makin hari makin muncul karena banyak tekanan-tekanan yang muncul. Perang di Rusia, Ukraina bikin inflasi naik, panik. Ditakut-takuti tahun depan mungkin krisis pangan, panik. Kalau saya nggak panik, ini menjadi tantangan, kan asik ya. Hari ini kawan-kawan dokter, kawan-kawan farmasi bicara. Lusa kita bicara kawan-kawan pertanian, TP gitu ya, pertanian TP ngobrol, peternakan ngobrol, yang punya ilmu kelautan ngobrol, ayo kuatkan pangan kita, daulat pangan kita, ketahanan pangan kita seperti apa, kita kurangi impor dengan kemampuan dalam negeri, maka ini akan bisa berurutan terus. Dan UGM yang punya multidisiplin menurut saya bisa menjadi problem solver ya. Dan tentu saja Bu Ova juga kemarin cukup aktif, ketemu dengan keagama, kita menyapa, database-nya sebenarnya bisa diambil juga kok
dari teman-teman di daerah, sehingga nanti kalau kita ingin mendalami lagi dari hasil obrolan ini dengan rekomendasi, bisa kita minta seluruh Pemda, yang dokter, yang di rumah sakit, yang di farmasi, yang berkolaborasi dengan layanan atau pusat kesehatan, tolong dong share informasi di tempatmu agar kita bisa punya semacam pengambilan data, ya survei, statistik gitu ya, sehingga kita bisa berikan rekomendasi yang tepat lah. Saya menyampaikan terima kasih, pasti akan banyak kawan-kawan yang berbaik hati, yang punya kepekaan tinggi, dan itu khasnya Kagama. Jadi khasnya Kagama itu peka, baik hati, suka menolong gitu kan. Walaupun kemudian desit, dikumpul-kumpulkan, betul. Dan kemudian bisa direkomendasikan. Nah, nanti jangan takut kawan-kawan, jangan khawatir. Seandainya rekomendasi ini bisa kita dalami dan bisa dikonfirmasi bahwa ini sebuah solusi yang paling baik untuk kita exercise atau kita implementasikan, insya Allah saya bisa bantu. Apakah nanti harus komunikasi dengan BPOM, komunikasi dengan Kemenkes, ya kan? Karena menarik loh ini kan, soalnya kepala BPOM sama Menkesnya dua-duanya ITB gitu ya. Ini menarik, buat saya menarik gitu. Jadi dan kebetulan kita kenal semuanya dan masukannya dari UGM, mboten enggak apa-apa gitu ya. Jadi kita sampaikan, ini kolaborasinya juga bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Saifullah tadi. Wah, ini ada Mbak Retno, ada Mbak Chandra, ada Mbak Irma, ada Dokter Irma, Mas Komo. Wah, Mas Komo itu pokoknya ilmu apapun ikut dia kita. Ada Juragane itu. Ada Mas Ribut, tapi itu still picture, itu mesti lagi nanggung ini. Ada dokter Doni, niku Pak Ganjar. Dokter Goni, ya ada ahlinya epidemiologi. Siapa lagi nih ya? Dokter Budi, Adeng, Abdul Ghafar, ini yang live-nya saya sebut. Ada apoteker ini Mas Zuhari. Nanti bisa cerita lebih banyak lagi nih ya. Dokter Agus, makasih. Pokoknya semuanya yang sudah ikut, terima kasih banget ya atas waktu yang diberikan, atas pemikiran yang diberikan. Insya Allah ini akan menjadi ibadah, akan menjadi kontribusi sebagai anak bangsa. Dan yang pernah mondok atau yang tidak mondok tidak apa-apa sih ya. Saya ucapkan hari santri karena hari santri. Jadi saya ke upacara saya. Ya, matur nuwun. Sehat selalu, makasih. Salam sehat selalu teman-teman ya. Assalamualaikum. Pokoknya ini